Danau Limboto. Ini pertama kali Bung Karno berkunjung ke Gorontalo. Beliau mendarat di Danau Limboto itu menggunakan pesawat amfibi. Nah, kemudian beliau dari sana ini ke istirahatnya di rumah ini. Hai guys, welcome to my channel. Nah, di video ini guys, saya akan memperlihatkan tempat-tempat sejarah atau monumen ya guys, terutama tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia yang dulunya pernah singgah di daerah Provinsi Gorontalo. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, silahkan kalian subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel saya. Oke guys, simak terus videonya. Jazirah Gorontalo termasuk kurang lebih 4.000 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Parepare, dan Manado. Gorontalo menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur selain Ternate dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama Islam ini, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti di Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, Wol, Toli-Toli, Luwuk, Banggai, dan Donggala atau Sulawesi Tengah, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Tak hanya itu, Gorontalo pun menyimpan banyak sejarah. Salah satunya adalah lokasi pendaratan pesawat amfibi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Pelabuhan Danau Limboto pada tahun 1950. Inilah tempat bersejarah yang sekarang menjadi Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno yang terletak di Desa Iluta, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Lokasinya berada tepat di tepi bagian selatan Danau Limboto dan sekitar 2 km dari Taman Purbakala Benteng Otanaha. Awalnya bangunan museum ini merupakan rumah yang dibangun semasa pemerintahan kolonial Belanda dengan ukuran 5 x 15 meter dan diperkirakan dibangun pada tahun 1936. Usai Soekarno menjajakan kaki di bumi Gorontalo pertama kalinya pada tahun 1950, selanjutnya ia kembali lagi pada tahun 1956. Soekarno datang ke Gorontalo melalui jalur udara yang mendarat di Danau Limboto. Pada kedatangan pertama, ia menggunakan pesawat amfibi. Lalu, saat kedatangan keduanya di tahun 1956, ia memakai pesawat Catalina. Soekarno datang bersama ajudannya dengan pilot bernama Wiweko Supono. Kala itu pesawat amfibi masih bisa mendarat dan berlabuh di Danau Limboto karena debit airnya masih memungkinkan dengan pantai pasir putihnya yang memukau mata. Itu Danau Limboto. Ini pertama kali Bung Karno berkunjung ke Gorontalo. Beliau mendarat di Danau Limboto itu menggunakan pesawat amfibi. Nah, kemudian beliau dari sana ini ke istirahatnya di rumah ini. Kali ini pokoknya pada saat sudah di dermaga. Itu kunjungannya itu tahun 1950. Rumah tempat Presiden Soekarno dulu sempat beristirahat ini kini sudah menjadi cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Berbagai benda yang menjadi saksi sejarah pada waktu itu tersimpan rapi di sini.
seperti televisi dan radio yang dulu digunakan Bung Karno, pecahan uang rupiah, lesung padi, alat bajak sawah, dan berbagai barang lainnya. Juga ada barang-barang zaman dulu. Di sini ada uang zaman dulu. Ini semua uang asli zaman beliau. Nah ini ada gambar-gambarnya, itu bukan. Ini ada 10.000 rupiah. Kalau ini ada 10 rupiah, ada 50 rupiah. Nah kalau di sini juga ada barang-barang zaman dulu. Itu masih dipakai oleh orang tua zaman dulu. Ini namanya lesung padi, Pak. Nah ini lesung padi elengge. Kalau ini itu kopi, Pak. Untuk kopi ya. Iya. Kalau itu bajak sawah. Nah, ini bajak sawah zaman. Konon, kedatangan Soekarno ke Gorontalo saat itu adalah untuk melakukan inspeksi guna meyakinkan bahwa Gorontalo masih tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun-tahun itu, Indonesia sedang didera pemberontakan. Kelompok separatis Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta bergema di Sulawesi Utara. Soekarno ingin memastikan saat itu tidak terjadi perpecahan di Gorontalo, kendati ada beberapa kelompok atau dewan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Berangkat dari kisah tersebut, bangunan rumah Mungi di tepi Danau Limboto ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Situs rumah pendaratan Soekarno oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juni 2002, rumah itu direnovasi dan diresmikan sebagai museum oleh Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Sejarah Gorontalo lainnya pun mencatat Taman Purbakala Benteng Otanaha sebagai bukti sejarah pada zaman Portugis. Seperti provinsi lain di negara ini, Gorontalo juga memiliki benteng bersejarah. Salah satunya adalah Benteng Otanaha yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15. Walau hanya menyisakan dinding, bangunan yang berdiri di atas bukit ini masih menjadi salah satu tujuan wisata di Gorontalo. Konon, batu-batu yang tersusun hingga menjadi benteng ini ditempelkan dengan putih telur. Terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat atau sekitar 20 menit perjalanan darat dari kota Gorontalo. Benteng yang terdiri di zaman penjajahan Portugis ini bersebelahan langsung dengan Danau Limboto, satu-satunya danau di Gorontalo. Untuk memasukinya, para pengunjung harus membeli tiket senilai Rp5.000 untuk bisa masuk ke areal benteng. Sesampainya di halaman kompleks benteng, pengunjung bisa menuju benteng dengan berjalan kaki melewati 351 anak tangga dengan kemiringan sekitar 60 derajat yang mengarah langsung ke puncak bukit. Namun, jika tak ingin berlelah-lelah menapaki ratusan anak tangga, kita juga bisa menggunakan mobil atau sepeda motor melewati jalan beraspal yang juga langsung ke puncak bukit. Idealnya, berwisata ke Benteng Otanaha pada waktu pagi atau sore hari. Karena matahari di Gorontalo pada siang hari cukup membuat kulit menjadi gosong. Selain itu, suasana pagi atau sore hari pun cukup bagus bagi penggemar fotografi untuk mengambil foto dengan suasana benteng kuno.